Ya, Tribuners, untuk membahas terkait dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan narasumber Mutiara pada hari ini, yaitu datang dari Akademisi Visip Universitas Lampung, Bang Roby Cahyadi. Halo, selamat sore Bang Roby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Waalaikumsalam. sore, Mbak Mutiara. Ya, Bang Robi, ini kan pada hari ini kita akan membahas seputar kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Nah, di mana kita tahu Ya, nih bahwasannya kunjungan Zulkifli Hasan kali ini adalah ke beberapa lokasi, terutama ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung Selatan. Tapi kan belum mm-mm. lama ini, atau tepatnya pada bulan Juli lalu, Mendak Zulhas juga ini sempat berkunjung ke Lampung Selatan menemani Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, kalau untuk dari kacamata politik sendiri Bang Robi, ini bagaimana menanggapi kunjungan kerja dari Zulkifli Hasan ya bisa dibilang cukup sering untuk ke Lampung Selatan? Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Pertama mungkin perlu kita pisahkan dulu Zulkifli Hasan posisinya sebagai menteri atau Mm-mm. sebagai petinggi partai politik. Oke. Kalau bertugasnya adalah sebagai menteri dan melakukan kunjungan kerja itu memang tugas tugas utamanya adalah memang melayani publik ya. Kalau Mm-mm. kunjungan kerja dalam beberapa tahun terakhir memang perlu diperhatikan juga dalam konteks pekerjaan itu bisa saja ada beberapa hal yang perlu dilakukan prioritas. Prioritas pertama adalah tugas dia di bidang perdagangan. Nah, Mm-mm. prioritas kedua adalah bagaimana mungkin mengecek harga-harga barang di seluruh Indonesia dan juga mengecek bagaimana stok ya, stok ketersediaan barang terlebih juga sembako yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kalau tugas membagi makan siang itu sebenarnya bukan bukan apa ya bukan 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 tugas utama, mungkin hanya Baik. tugas tambahan atau mungkin bukan bidang bidang utamanya Menteri Zulkifli Hasan. Pertanyaan yang lain adalah yang menarik adalah kenapa selalu ke Lampung Selatan. Iya. Kalau dari kacamata saya sebagai akademisi, yang pertama mungkin saya melihat bahwa Lampung Selatan adalah tempat kelahiran, ya artinya dia memang besar dan lahir di Lampung dan juga sebagai daerah pemilihan beliau pada saat melaksanakan pemilihan legislatif. Dan juga kita ketahui bersama putri sulungnya, Putri Zulia, ya Mm-mm. itu menang dalam pemilihan legislatif di daerah pemilihan Lampung Selatan. Mungkin menurut saya itu sebagai bentuk tanda terima kasih mungkin maka sering dilakukan di Lampung Selatan. Tetapi tentu saja saya tidak membenarkan hal ini kalau memang betul sebagai tanda terima kasih karena harusnya keluar dari kantong dia sebagai pribadi ya, sebagai kantong sebagai seorang pemimpin parpol, bukan mengambil dana yang berasal dari dana publik atau dana yang dibayarkan dari pajak publik. Menurut saya itu Oke. Mbak Mutiara. Oke, jadi memang kalau untuk dari sudut pandang politik ini ada dua ya Bang ya, bisa dikatakan seperti itu. Posisi Zulhas datang ini sebagai menteri dan posisi Zulhas datang sebagai tokoh politik di Petinggi mana sebagai parpol, ketua ya, partai. Iya. ya, Nah, betul, Bang Robi, betul. ini kan ada tadi sempat disebutkan juga oleh Bang Robi bahwasannya memang pada kegiatan kunjung kerja terutama di hari ini kan Zulhas berkunjung ke beberapa SMA yang ada di Lampung Selatan. Katanya ini Hmm, untuk melakukan uji coba nih Bang terkait dengan program presiden selanjutnya yakni hmm, makan gratis, bagi-bagi makan hmm, gratis. Nah, hmm, kalau hmm. misalkan dari Ya, sudut pandang politik ini, apakah hmm. kegiatan Zulhas ini memang sebagai apa ya istilahnya bentuk tanggung jawabnya sebagai Menteri Perdagangan atau ini ada maksud dan tujuan lain nih Bang mengingatkan Ya. mungkin nanti di masa kepengurusan presiden yang akan dilantik ini bisa jadi posisi Zulhas ini agak mungkin dipertimbangkan kembali dan sebagainya seperti itu Bang. Ya, ya. Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Saya sedikit sedikit apa ya, sedikit lucu ya atau Mm-mm. jenaka karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tugas Menteri Perdagangan bukan bagi-bagi makan siang gratis atau keliling untuk menawarkan program presiden yang belum dilantik. Kita kan tahu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan baru akan dilantik pada akhir tahun ini ya.
Jadi belum program itu belum berjalan. Dan juga sepanjang pengetahuan kami rakyat jelata ini kan program itu hanya diberikan kepada siswa-siswa yang bersekolah di sekolah dasar, ya. Sekolah dasar utamanya adalah sekolah dasar negeri, ya, SD negeri, tidak di sekolah besar, ya, sekolah SMA. SMA. Prioritasnya di situ. Dan juga budgetnya kan hanya 15.000. Jadi menurut saya ini mungkin saya sedikit sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Mutiara, mungkin adalah sebuah proses pencitraan, ya, pencitraan politik seorang Zulhas. Dia mencuri start terlebih dahulu mungkin, ya. Jadi mencoba melaksanakan program yang belum dilaksanakan oleh presiden terpilih, ya, Presiden Prabowo. Bisa saja dari kacamata politik itu adalah pencurian start, dan juga untuk mencoba apa ya, memperlihatkan kinerjanya kepada presiden yang baru terpilih bahwa dia mendukung program itu. Walaupun sebenarnya dalam konteks saya sebagai seorang warga, sebagai seorang pemilih, ya, saya tidak sepakat dengan program makan siang gratis itu. Kalau saya dimintai pendapat, karena menurut saya bukan itu problem permasalahan pendidikan di Indonesia. Problemnya bukan ada di makan siang, tapi problemnya adalah bagaimana menciptakan kesempatan bagi seluruh anak didik untuk bersekolah. Dengan sistem zonasi saat ini kan sangat sulit, ya, agak susah. Banyak sekali keluhan-keluhan di netizen, ya, keluhan ibu-ibu di media sosial bahwa sistem zonasi sekarang malah jadi bancaan dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi, dan banyak sekali laporan ke ombudsman, banyak sekali laporan ke Irjen termasuk ke kementerian, bahwa dengan sistem ini menghilangkan hak-hak orang yang punya hak untuk bersekolah di sekolah-sekolah terdekat. Jadi lebih baik dipikirkan itu dibandingkan memikirkan makan siang gratis. Walaupun sebenarnya menurut saya, walaupun Pak Prabowo dan Mas Gibran berjanji akan memberikan makan siang gratis, kalau misalnya menurut pendapat saya, kalau misalnya budget atau pendanaan negara kita tidak mendukung, lebih baik program itu dibatalkan saja, diganti dengan program yang lebih efisien dan efektif, dan program yang lebih menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak bangsa kita. Begitu Mbak Mutiara. Baik, jadi kalau misalkan berdasarkan pernyataan dari Bang Robi sendiri, memang bisa dikatakan bahwasannya kunjungan Zulhas kali ini bisa dikatakan kayak nyolong start seperti itu, ya Bang, ya? Ya, iya, betul. Mengingat karena ada pada hari ini sendiri fokus kunjungannya adalah memang untuk simulasi makan siang gratis. Nah Bang Robi, kalau untuk dari kacamata politik sendiri sebenarnya hal ini lumrah dan wajar tidak sih Bang? Kalau dari sudut pandang Bang Robi? Dalam konteks politik itu kan kalau yang nggak lumrah bisa jadi lumrah, kalau yang tidak kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah konteksnya adalah etika, ya. Etik itu di atas segalanya, ya, di atas aturan, di atas itu kan etika. Yang tidak etis adalah seperti ini menurut saya, adalah kalaupun dia ingin mencuri start dengan program itu, ya silahkan gunakan posisi dia sebagai ketua parpol, ya, gunakan posisinya sebagai petinggi parpol, dan dananya berasal dari dana dia pribadi dong, bukan dari dana kementerian. Kan tidak ada hubungannya Kementerian Perdagangan dengan makan siang gratis. Begitu Mbak. Oke, baik. Jadi memang ini kalau dari Bang Robi sendiri berpendapat bahwasannya ini saran untuk Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ketika melakukan kunjungan seperti hari ini, mungkin alangkah lebih baiknya ya menggunakan perannya sebagai parpol dan dananya juga sebagai parpol itu tadi, ya Bang, bukan? Ya, dana pribadi lah. Kalau ingin mencari itu dana pribadi, jangan pakai dana publik. Oke, baik Bang Robi, mungkin itu saja Bang Robi perbincangan terima kita kasih. Seputar kunjungan kerja yang dilakukan oleh Mendak Zulkifli Hasan. Terima kasih banyak Bang Robi atas waktunya. Sama-sama Mbak Mutiara. Semoga kita bisa berbincang kembali tentunya dengan topik yang berbeda dan lebih menarik. Sehat selalu Bang Robi. Sehat selalu, terima kasih Tabi pun. Ya pun. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Akademisi FISIP Universitas Lampung yaitu Bang Robi Cahyadi mengenai pendapatnya dari segi mata atau dari kacamata politik mengenai kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selama 2 hari ini ke Kabupaten Lampung Selatan.
Baiklah Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung, dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.